Stop making stupid people famous. Udah pernah denger? Pasti udah pernah denger lah ya. Stop making stupid people famous. Secara harfiah artinya adalah berhenti membuat orang bodoh menjadi terkenal. Secara makna artinya berhenti membuat orang bodoh menjadi terkenal. Gak ada arti lain. Di dunia sosial media seperti sekarang sudah tidak terhitung jumlahnya orang membuat konten, orang membuat video yang tidak ada isinya tapi berujung viral dan akhirnya si pembuat kontennya jadi terkenal dan kebanjiran banyak rejeki. Ya memang udah nasibnya dia yang baik kali ya. Masalah seperti apa konten yang tidak ada isinya, kita kembalikan ke diri kita masing-masing karena setiap orang akan punya penilaian yang berbeda. Tentu saja masih banyak banget orang yang berusaha membuat konten yang bagus. Mereka susah payah melakukan research, mereka susah payah belajar dan akhirnya membuat video yang bagus. Dan beberapa dari mereka memang bisa jadi terkenal gara-gara itu. Tapi kalau kita bicara tentang jumlah antara yang bagus dan yang nggak bagus, kayaknya lebih banyak yang nggak bagus yang berujung bisa jadi viral dan terkenal banget. Setiap hari jumlah video yang nggak jelas yang dirilis itu semakin masif jumlahnya. Bahkan sekarang udah banyak sekali orang yang nggak perlu bikin video sendiri. Yang mereka lakukan cuma nonton videonya orang, terus cuma senyum-senyum aja, di-upload bre, jadi video independen. Ini saya bicara bukan cuma di Indonesia, karena hal seperti ini terjadi di seluruh dunia. Kalau kita lihat bule-bule, itu mereka banyak yang udah sadar bahwa potensi netizen Indonesia itu luar biasa untuk membuat penonton di kontennya mereka itu semakin rame gitu ya. Jadi yang mereka lakukan adalah mencari konten kreator Indonesia yang berhasil membuat karya yang bagus, akhirnya diupload di video mereka sambil dikomentarin dong. Dan kita sendiri akhirnya banyak yang berujung lebih menikmati komentarnya orang bule. Gimana sih penilaian orang bule terhadap karya anak bangsa? Dan ujungnya malah jadi lucu karena videonya si bule tadi malah jadi jauh lebih terkenal dibanding video aslinya. Orang yang cuma komentar jadi lebih terkenal dibandingin yang susah payah bikin kontennya. Apakah hal ini bisa dihindari? Sebenarnya kapan sih kata-kata stop making stupid people famous ini pertama kali muncul? Seorang teologis Jerman, Dietrich Bonhoeffer, yang lahir di tahun 1909 menulis, kebodohan adalah musuh yang lebih berbahaya dibandingkan kejahatan. Dia menulis ini 10 tahun setelah Adolf Hitler berkuasa sebagai bentuk penolakan. Dilanjutkan lagi bahwa kita bisa melawan kejahatan, tapi kalau dihadapkan pada kebodohan, kita nggak bisa apa-apa. Mau protes atau dipaksa seperti apapun, percuma. Mencoba berargumen dengan mereka juga sia-sia. Fakta dan bukti konkret tidak bisa mereka terima. Orang bodoh akan selalu punya jawaban walaupun gak jelas alasannya. Mereka adalah orang-orang yang sangat mudah menjadi berbahaya. Sumbunya pendek. Gak butuh banyak hal untuk membuat mereka menjadi agresif. Karena itu kami tidak lagi berusaha untuk berargumen dengan orang bodoh karena hal itu percuma dan berbahaya, kata Dietrich Bonhoeffer. Yang diungkapkan Dietrich tentu saja bukan tentang konten kreator zaman sekarang karena dia ngomongnya zaman dulu banget gitu kan ya. Jadi saat itu tulisannya diarahkan untuk para politikus yang memang dia anggap sebagai orang-orang bodoh dan sumbunya pendek, di mana saat itu mereka dengan gampangnya kalau lagi tersinggung bisa memicu perang bre. Tapi apakah yang diungkapkan Pak Dietrich berhenti sampai di sana? Ternyata tidak. Pak Dietrich bilang bahwa kebodohan tidak akan bisa hilang. Kebodohan itu abadi dan sifat manusia bahkan setelah ratusan tahun tidak berubah. Secara resmi memang kata-kata stop making stupid people famous belum muncul, tapi keresahan yang dirasakan Pak Dietrich kayaknya kurang lebih sama kali ya. Akhirnya saya coba cari tahu lagi kapan pertama kali kata-kata itu keluar. Dan akhirnya muncullah sebuah nickname Plastic Jesus di Instagram. Plastic Jesus adalah seorang seniman jalanan di Amerika Serikat. Bukan gelandangan ya, dia adalah seorang fotojurnalis yang awalnya menggunakan kamera untuk membuat karya, beralih menjadi seniman jalanan. Salah satu karyanya adalah menempel tulisan Making Stupid People Famous di bawah rambu-rambu stop. Saat saya lihat di akun Instagram miliknya, foto ini diupload sekitar tahun 2012. Setelah itu di antara karyanya yang lain, jargon Stop Making Stupid People Famous sering kali dia tampilkan baik dalam bentuk tulisan di tembok atau dicetak dalam bentuk kaos, tas, dan sejenisnya. Siap upgrade ke motherboard AM5 terbaru? Asus punya semuanya. Asus Prime untuk all-round PC builder, ProArt untuk para kreator, Tough Gaming untuk casual gamer, ROG Strix untuk tampilan gahar, atau ROG Crosshair yang mencari performance ekstrim. Dibekali bandwidth super kencang dari PCI Express Gen 5 untuk grafis dan storage, USB-C 20 GB per second untuk front panel, USB 4, Wi-Fi 7, high speed RAM, serta teknologi AI untuk manajemen network, overclock, dan cooling. Selengkapnya cek link di bawah.
Di dalam blognya, Plastic Jesus menuliskan sejarah di balik jargon tersebut, bahwa ternyata itu adalah keresahan yang dia rasakan dari sejak awal tahun 90-an saat dia masih bekerja sebagai fotografer berita. Saat itu berita yang rame mulai beralih dari berita beneran ke gosip dan selebriti. Bahwa berita gosip dan selebriti inilah yang peminatnya paling banyak. Akhirnya semua media mulai beralih untuk mengutamakan gosip dan selebriti, dan berita yang berbobot semakin tersingkir. Plastic Jesus sendiri sempat menulis di Huffington Post, jika kita ingin media dengan kualitas yang lebih baik, kita harus berhenti membuat orang bodoh terkenal. Tapi statement ini bukan diarahkan untuk para selebriti. Dia nggak bilang bahwa selebriti itu orangnya bodoh-bodoh. Tapi ini adalah kritikan untuk kita sebagai konsumen, karena orang-orang tadi bisa jadi terkenal karena kita, bre. Di tahun 2016, sebuah blog bernama Saudi Gazette menuliskan keresahan yang sama. Menurut penulisnya, sudah terlalu banyak orang yang menjadi terkenal dengan jutaan follower dan jadi kaya raya tanpa alasan yang jelas. Yang mereka tampilkan adalah sesuatu yang tidak mendidik, tidak butuh bakat, gila, bodoh, dan lebih mirip badut. Yang mengejutkan, para followernya yang membuat mereka terkenal adalah orang-orang normal yang waras dan berpendidikan. Ini bukan saya yang ngomong, saya cuma bacain aja. Semua bermula dari TV dan sekarang menjadi lebih parah dengan adanya sosial media. Seandainya kita ditanya, apakah orang-orang tadi bermanfaat untuk masyarakat? Apakah mereka berguna untuk kehidupan manusia karena berhasil menemukan sesuatu? Apakah mereka ilmuwan, aktivis sosial, entrepreneur, atau orang pintar? Jawabannya tidak. Awalnya hanya media dan brand lah yang membuat mereka menjadi sukses besar gitu ya. Iya, penontonnya banyak, tapi yang membuat mereka menjadi terkenal dan jadi kaya raya itu adalah orang-orang yang memang endorse gitu ya. Asal banyak penontonnya di endorse. Kemudian berkembang lagi, bukan hanya menjadi brand ambassador. Orang-orang ini juga akhirnya diundang untuk datang ke acara-acara TV, talk show, podcast, dan sejenisnya. Pertanyaannya adalah, atas dasar prestasi apa? Dan semakin kesini semakin parah lagi. Bukan hanya brand, bukan hanya media, tapi kita sebagai penonton sekarang ini sudah ikutan berkontribusi. Udah banyak di antara kita yang rela untuk nyawer di video yang secara standar pembicaraan kali ini kurang ada isinya. Ups, dapat saweran. Terima kasih orang baik. Dan akhirnya ternyata keresahan Pak Dietrich itu terbukti dan sampai 1 abad kemudian masih terjadi. Tahun 2021 kemarin, sebuah grup band lawas dari Amerika Serikat, Our Lady Peace, membuat lagu dengan judul Stop Making Stupid People Famous, di mana tentu saja isinya adalah menyampaikan keresahan yang sama. Nah, tinggal sekarang terjadi keanehan. Saya memang beberapa kali ngeliat video-video yang jadi viral gitu ya, yang katanya orangnya jadi kaya mendadak. Yang saya nggak tahu apakah setelah nggak viral lagi, apakah mereka jadi miskin mendadak lagi, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti di saat hal itu terjadi, mereka beneran dapat duit banyak banget, bre. Tapi kalau kita lihat dari videonya, ternyata banyak sekali di dalam komentar yang orangnya komentarnya negatif. Mereka tidak mendukung video tadi, mereka tidak mendukung kontennya, mereka nggak suka. Tapi kenapa kok videonya masih tetap viral juga? Dan semakin kesini justru semakin banyak. Dan inilah yang tadi disebutkan oleh Saudi Gazette. Konten-konten yang mereka nilai sebagai konten bodoh, sebenarnya followernya adalah orang-orang pintar. Kok bisa? Karena ini ironis banget. Penontonnya banyak banget, tapi yang masuk untuk menghujat itu juga boleh dibilang iya banyak sekali. Mungkin sebagian besar adalah menghujat gitu ya. Tapi kenapa kok videonya malah semakin terkenal, semakin viral? Padahal yang nonton gak seneng loh. Itulah yang disebut dengan algoritma. Bahwa yang terjadi di balik layar adalah sistem komputer yang berjalan dengan otomatis. Jadi komputer ini nggak tahu alasan kita nonton. Mereka juga nggak tahu alasan kita menulis komentar, dan mereka juga nggak tahu apa isi komentarnya. Yang mereka tahu adalah kita datang untuk menonton, dan kita menonton berulang kali, dan kita berulang kali nulis komentar. Apa isinya sudah nggak relevan lagi karena komputer menilai bahwa kita suka banget sama konten seperti itu. Hasilnya setiap kali kita buka sosial media, isinya adalah feed video yang tidak ada isinya. Dan semakin kita disuguhi, semakin kita nonton, dan semakin kita menghujat, dan semakin juga mereka menjadi terkenal. Dan semakin kesini hal ini semakin meresahkan karena ini benar-benar membawa dampak yang sangat berbahaya terhadap generasi penerus kita nantinya. Anak-anak kecil, adik-adik kita nantinya akan dicontohkan hal-hal seperti itu. Bahwa untuk menjadi sukses, untuk bisa dapat duit banyak, kita nggak perlu usaha keras-keras. Kita nggak perlu sekolah pintar-pintar, kita nggak perlu bikin karya yang bagus. Asalkan bisa mandi lumpur sambil live, kita bisa dapat penghasilan yang lebih besar dari orang tua kita. Tinggal bagaimana cara menghentikannya. Dari sini kita tahu bahwa ternyata video viral tadi tidak melulu harus disukai banyak orang. Walaupun misalkan dari 1
1 juta orang yang nonton, yang 900 ribu nggak suka, tapi karena udah terlanjur nonton dan udah terlanjur komentar, akhirnya dinilai sama sistem bahwa kita semua suka dengan video itu. Viral lah dan akhirnya jadi sukses. Berarti untuk bisa menghentikan hal tadi, tanggung jawabnya ada di kita sebagai penonton, kita sebagai konsumen. Sama persis seperti yang disampaikan oleh Plastic Jesus, bahwa kata-kata stop making stupid people famous itu ditujukan untuk kita, karena kitalah yang bertanggung jawab untuk membuat mereka terkenal. Jadi yang harus kita lakukan kalau sampai kita buka sosial media terus muncul nih video yang nggak jelas dan kita tahu arahnya kemana, jangan ditonton. Langsung skip, langsung swipe, atau kalau mungkin ada opsi untuk blokir, langsung blokir dan pilih untuk jangan ditampilkan lagi. Tidak usah terpancing untuk melihat apa isinya, karena biasanya kita akan penasaran nih, ini video apaan? Anjir, ternyata goblok banget nih. Dan akhirnya kita bukan hanya berhenti nonton, kita komen, bahkan kita save videonya untuk nanti ditunjukin ke orang lain lagi bahwa ini ada video yang goblok banget. Dan tanpa kita sadari, kitalah yang bertanggung jawab untuk membuat videonya viral, bre. Nah, selanjutnya kalau sampai saya buka sosial media terus muncul video kayak gitu, selain tadi saya swipe, saya skip, dan saya blok, langsung saya lakukan search manual. Karena biasanya kalau kita melakukan searching video atau searching konten apapun, maka nggak lama kemudian yang muncul di feed kita adalah video yang berhubungan dengan hal yang barusan kita searching. Nah, kalau kita sudah berhasil untuk berhenti dan menahan diri untuk nggak nonton video seperti itu, kita bisa maju ke langkah selanjutnya. Bahwa kalau video-video yang seperti itu tadi banyak pendukungnya dan mereka mau nyawer, kenapa enggak kita juga melakukan hal yang sama tapi kali ini kepada video yang memang bermanfaat. Contohnya satu ini. Channel ini ngajarin cara menghitung dengan sempoa. Videonya simple banget, isinya bagus banget, tapi yang nonton sedikit sekali. Nah, kalau yang mandi lumpur dan nyemplung sumur aja bisa dapat saweran, kenapa enggak konten bermanfaat seperti tadi yang bener-bener bisa membuat generasi penerus kita menjadi pintar? Iya, kita perlakukan dengan sama. Kita sawer, bre. Kita kasih dorongan agar mereka semakin semangat untuk membuat konten yang semakin bagus lagi. Dan berikutnya, jangan lagi kita lihat konten kreator yang bilang terima kasih karena kita sawer. Sekali-sekali kita dong yang bilang terima kasih pada mereka. Semoga bermanfaat.